Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya dapat narasumber yang sangat luar biasa. Beliau sangat inspiratif di tengah-tengah pandemik, di tengah lesunya perekonomian karena COVID-19. Beliau bisa membuat sebuah produk yang bisa bertahan lama dan bisa dikonsumsi di mana saja, baik itu di perjalanan dalam umroh atau haji, bahkan camping atau perjalanan jauh bisa dibawa. Apa itu? Rendang tuna asap. Siapa dia? Ini dia Ibu Sulasni Aziz. Sebelum saya banyak bertanya sama Ibu Sulasni Aziz, mungkin Ibu Sulasni Aziz bisa bercerita sampai berada di ada ide rendang tuna asap ini. Mungkin Ibu bisa menceritakan sama para netizen, karena kita tahu di Desa Amboluli, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan ini adalah daerah pegunungan. Iya. Kenapa sampai ada ide gila? Kalau menurut saya ini ide gila, karena daerah pegunungan bikin rendang tuna asap. Mestinya di daerah yang membuat ini adalah daerah pesisir. Mungkin Ibu bisa menceritakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk ide ini mungkin dilihat dari referensi dari mungkin media juga, YouTube atau apa. Cuman kalau untuk idenya rendang, ikan tuna, kita kan namanya Kendari banyak ini ya, ikan. Daerah pesisir juga, meskipun kalau daerah Ambololi itu agak ke gunung ya. Tapi sebenarnya kalau untuk kita Kendari itu ya memang banyak lah yang namanya ikan ya, karena memang kita dikelilingi dengan lautan. Makanya ada ide, oh iya bagusnya kita buat rendang, kayaknya di sini belum ada kayak gitu. Rendang sama sambal cakalang asap. Sambal cakalang asap, subhanallah. Oke. Ini berawal idenya membuat ini sejak kapan ini? Ini kalau untuk produknya sebenarnya dari 2018. 2018. Iya, coba-coba. Ini tapi belum terjual, masih jualnya ini secara reseller. Belum masuk ke toko-toko. Karena memang di sini kita juga punya kendala, belum ada PIRT kalau untuk masuk ke toko kan. Dan ini juga harus disimpan, kalau di suhu ruangan sih bisa tahan seminggu. Tapi dia harus tinggal di freezer atau di kulkas, jadi bisa awet. Seperti itu. Bisa sampai lama kalau di kulkas. Kalau tadi di ruangan terbuka bisa sepekan, kalau di kulkas sampai bisa berapa? Sebulan, 3 bulan bisa. Kalau di freezer bisa 3 bulan itu. Bisa sampai 3 bulan? Iya Pak, betul. Dengan suhu minus 0 derajat? Iya, beku. Nanti pas mau dimakan baru diangetin bisa. Oke. Nah, ini kan tadi idenya bahwa melihat di tahun 2018, buatnya itu 2018 dari sosial media dilihat. Iya, karena mungkin ya saya basicnya kan memang dulu kerja, tapi tiba-tiba keluar dari kerjaan, sudahlah kita cari kegiatan di rumah sembari ngomong anak, kan ibu-ibu rumah tangga seperti itu. Jadi banyak lihat-lihat, apalagi kalau saya kan mertuanya orang Padang. Oh, Padang? Iya. Mertuanya. Nah, ibu mertua saya Padang. Jadi suka diajari masak, jadi ada sedikit ilmunya. Jadi para netizen yang perlu kita ambil hikmah dari Ibu Lasni, bahwa sambil masak ngomong anak urus keluarga, betul, sambil cari duit, cari rezeki, cari cuan. Oke, Bu Lasni. Sekarang ini produknya sudah bisa dijual di mana saja? Ini by request sebenarnya, masih ke kantor-kantor kita
ada yang ambil reseller kan ya. Misalnya ada yang pesan, oh ya saya pesan sekian bungkus, tolong buatkan rendang, baru kita buat. Oh berarti nanti ada pesanan Baru kita buat. Tapi kadang-kadang ada juga memang ready di rumah. Nanti kalau ada yang datang cari karena memang mereka sudah tahu produknya, kita sediakan di rumah. Oke. Ya. Mohon supaya para netizen tidak bertanya-tanya. Ini satu rendang bungkusan kemasan gini berapa harganya? Itu 30-an. 35 sebenarnya kalau ini kan, tapi dari kita kan 30. Oh, 30 dulu. Jadi kalau ambil di tempat Bu Lasni 30. Lasni 30, kalau dijual di luar 35. Iya, seperti itu. Sama pun dengan sambalnya. Sambal. Ini kalau uniknya ini sambal kan ada, biasanya kan sambal biasa, ada sambal roa, ada sambal baby cumi, atau ini kan dia ada asap-asapnya, jadi seperti itu. Jadi ada uniknya di sini kalau ini produk. Gitu. Jadi kalau sambalnya ini berapa harganya? Itu 20, kalau kita di pasaran itu 25. 25. Oke. Iya. Siap ya, Bu. Kalau Siap, ada netizen yang berkomunikasi, bagaimana Bu? Ada pesanan nanti kami join jualan, nanti kami dapat fee dari sana. Biasanya sih ada ya sekitar, selain dari itu kita kasih juga tergantung dari penjualan. Ya. Lebih besar penjualan akan ada fee 15% atau 20%. Oke. Saya kembali ke bahan baku. Iya. Karena kan penjualan itu sangat tergantung dengan ketersediaan bahan baku. Betul. Nah, sekarang gimana mensiasati bahan baku? Karena yang harus Bu Lasni memikirkan bagaimana ke depan. Ini kan kita harus berobsesi. Iya, namanya usaha ya. Kalau dia maju dengan pesatnya permintaan, gimana dengan bahan baku? Kalau untuk Sulawesi Tenggara, khususnya Kendari, saya kira tidak ada masalah ya. Kalau untuk soal ikan tuna ya, selalu ada. Kalaupun ini mungkin kita cari yang beku saja. Seperti itu. Okay. Artinya dari sisi bahan baku, Ibu Lasni ini tidak ada masalah. Nggak ada kendala. Kalau untuk Kendari ya kita tahu sendiri kan, kita ini daerah pesisir ya, daerah pantai. Saya kira kalau untuk ikan ya banyak lah. Oke. Makanya idenya pun muncul dari situ, karena Kendari banyak ikan, identik ikan. Oke. Sekarang pertanyaannya, ini kapasitas memproduksi. Kalau taruhlah overproduksi, kita haruskan para netizen jangan sampai akan ada yang bertanya, bagaimana kalau kami minta banyak? Apakah Ibu Lasni bisa menyiapkan permintaan dari netizen, dari masyarakat yang mau meminta produknya ini? Ada, karena memang di rumah juga kita dibantu beberapa tetangga yang memang mungkin kegiatannya kurang, nggak ada ibu-ibu rumah tangga ya, bantu untuk produksi di rumah gitu. Jadi Ibu Lasni ini melibatkan ada juga beberapa ibu-ibu. Iya. Wow. Kita manfaatkan tenaga sekitar rumah saja. Luar biasa. Beliau sudah dengan segala keterbatasannya sudah mendedikasikan, membantu. Berapa bagi hasilnya dengan tetangga yang ikut membantu? Kalau itu sistem gaji bulanan saja, Pak. Gaji bulanan. Seperti itu ya. Dan itu berjalan sampai sekarang? Berjalan. Berapa orang kalau boleh tahu? Untuk sementara masih 2 orang yang dibantu sama orang rumah juga ya. Jadi total 3 orang, 4 orang lah. Berarti tidak menutup kemungkinan, insya Allah punya obsesi nanti buat yang lebih besar nih? Insya Allah, memang seperti itu harapannya. Oke. Jadi kita tidak hanya main satu produk, mungkin bisa bakso ikan tuna atau yang lainnya. Tapi untuk hari ini baru konsentrasi pada 2 produk. Rendang sama sambal. Tapi sebenarnya di rumah juga ada produk lain, keripik pisang. Keripik pisang. Iya, cuman agak terkendala karena memang kondisi minyak goreng yang susah saat ini ya. Harganya agak, posisinya kalau kita kan susah langka ya minyak goreng. Makanya saya agak kurangi produksinya. Oke. Berarti selain rendang, sambal cakalang asap, ada keripik ya? Ada keripik pisang. Oke.
Nah, sekarang kita ya mau para netizen juga ini kan akan bertanya untuk produk ini bagaimana sistem pengepakannya ini, apakah ini ndak ada kendala di dalam pengepakan ini? Takut tumpah atau gimana Iya. ya? Enggak. Kalau ini sudah kedap udara. Kedap udara. Iya. Jadi sengaja juga dibuat seperti ini, agak kembung. Jadi sebagai ini kan nggak ada pengawetnya ya Pak. Nah, ini nggak pakai pengawet, tapi dengan pengepakan yang fresh seperti ini, insya Allah awet. Walaupun berada di luar seperti ini. Oke. Iya. Yang perlu dicatat oleh para netizen bahwa insya Allah rendang tuna asap ini tidak pakai pengawet. Nggak pakai pengawet, hanya diasapkan, baru kita goreng lagi, baru kita campurkan bumbu rendang seperti itu. Oke. Setelah dua produk yang dibuat oleh Bu Lasni ini, rendang sama sambal cakalang asap, ke depan apa punya obsesi untuk membuat produk yang menjadi turunan dari cakalang atau ikan tuna? Ada keinginan bikin bakso ikan ya, dan itu produknya bisa terjual sampai di luar Sulawesi ya, seperti itu. Yang khusus untuk ikan. Ikan. Iya. Berarti nanti ini dibuat dalam bentuk nyunyang-nyunyangnya saja? Iya, baksonya saja. Baksonya saja. Seperti itu. Dan harapannya sih bisa memperkerjakan ibu-ibu rumah tangga atau orang-orang sekitar lah, yang mungkin tidak memiliki kegiatan seperti itu. Luar biasa. Oke, para netizen, sebelum kita tutup ini, apa yang selain obsesi dan keinginan Bu Lasni terkait dengan bisnis ini? Kalau dari saya sih tidak muluk-muluk ya, harapannya sebagai sesama manusia ya, kita memiliki manfaat lah dengan orang lain seperti itu. Kita punya sedikit ilmu apapun itu, kita bisa berbagi, memberikan manfaat untuk tetangga, keluarga, atau siapapun itu. Seperti itu. Supaya para netizen tahu juga bahwa di balik apa yang dikerjakan Ibu Lasni ini boleh tahu ya? Boleh saya tanya ya? Boleh. Ini sampai sudah bisa dapat berapa income-nya? Oh, ini. Kalau untuk harian berarti kalau taruhlah masih kecil sih Pak ya, karena memang jangkauan pasarnya juga masih terbatas. Kalau sehari bisa produksi 20 atau 30 pouch kayak gini. Ini kan harganya taruh 20 ya. Itu 20.000 nih kotornya. Iya. Kalau kita hitung 20 dikali 1 hari itu 30, berarti 600 ya. Seperti itu, dikali 1 bulannya 30 kayak gitu. Kalau boleh tahu, menanyakan ini supaya para netizen, ibu-ibu bisa sambil mengurus rumah, mengurus keluarga, mengurus anak-anak, bisa menghasilkan uang. Nah, boleh tahu nih Bu Lasni, ini produknya ini satu hari bisa memproduksi berapa? Kalau untuk sambal cakalang sendiri, karena memang dari ikan fresh segar ya, kita bersihkan, buang kepala, usus sama ini, baru kita panggang. Oh, dipanggang? Iya, dipanggang dulu, diasap. Ini prosesnya urus sendiri semua? Kan ada beberapa yang bantu. Iya, maksudnya Iya, ini homemade. Ya, kegiatan murah. Kita asap, sudah itu diasap, dibersihkan lagi, dicuci, barangkali ada mungkin sisa-sisa pembakaran, mungkin yang debu nempel, itu baru kita cuci lagi, baru kita goreng utuh. Kalau sudah digoreng ini ikannya, baru kita suwir-suwir. Sesudah itu baru kita tumiskan bawang, cabai untuk sambalnya, komposisi sambalnya seperti itu. Satu hari 30 pieces untuk ini. Nah, kurang lebih itu juga tergantung permintaan kan ya.
Berarti para netizen sudah bisa hitung, ambil kalkulator, menghitung 31 hari kali Iya. 20.000 berarti kurang lebih 600.000 Iya, 600-an. kali 1 bulan. Kita ambil rata-ratanya mungkin 30 hari lah atau Ya, 30 hari. 3 kali 6 8. Ya kurang Ya, lebih 18 juta. Iya, 18 itu. juta kotor. Ya, Belum mengeluarkan bahan baku, Iya. belum mengeluarkan tenaga kerja. Oke, Iya. para netizen, yang berikutnya rendang tuna asap. Ini bisa sampai berapa produknya? Ketahanannya kalau di luar? Iya, di luar. Di luar sama seminggu ini. Karena memang kita kita asap dulu, sudah diasap digoreng juga. Nah, habis itu baru kita olah untuk bumbu rendang. Bumbu Dalam rendang. bentuk rendang ya. Ini bisa kalau pesanan 1 bulannya estimasi sampai bisa berapa per harinya? Per harinya kurang lebih sama, cuman dia ini agak susah bahannya. Maksudnya terlalu banyak. Kalau sambal kan simple ya Pak. Iya. Palingan ya untuk bumbu sambal. Kalau ini kan butuh ya mungkin ada kelapa harus banyak. Kalau rendang ya identik, kalau rendang itu kelapanya banyak. Iya, Nah itu kadang-kadang harus lama dia ini. Jadi kalau kita ambil estimasi 1 harinya ya bisa menghasilkan 15 pieces kayak gini. 15 kali 30.000 berarti 450.000. Iya. 450.000 kali 30, ya hitung sendiri, kurang lebih 13 juta Iya, kurang 500. Seperti Itu hitungan-hitungan. Iya. Nah, sekarang yang membuat saya ini menggelitik di dalam benak saya ini, karena saya Desa Ambololi, Kecamatan Konda, Kabupaten Konda Selatan itu, sepemahaman saya, Ya, itu mayoritas orang Tolaki. iya betul. Kalau saya tidak salah ya, Iya, tapi mungkin mudah-mudahan dugaan saya tidak salah ya. betul. Nah, Bu Lasni ini orang Tolaki, kenapa sampai bisa buat rendang? Iya, orang Tolaki betul. Bapak Tolaki, mama Tolaki, dari asli Ambololi juga. Asli Ambololi. Iya, kalau suami memang ibunya yang Padang. Saya sebenarnya gini Pak, saya kan merantau Jakarta nih, habis nikah langsung ke Jakarta, sekolah di sana, kerja di sana. Nah, terbesit ide ini setelah saya tidak bekerja. Jadi pas pulang Kendari lagi, saya lihat wah Kendari banyak potensi ya. Salah satunya ikan. Kalau Jakarta ikan banyak, cuman kurang segar. Nah kalau Kendari banyak ikannya seperti itu. Makanya saya buat lebih enak kita olah jadi makanan olahan kalau ikan ini. Aplaus dulu sama Bu Lasni. Ada orang Tolaki yang bisa menjadikan kita inspirasi. Karena minta maaf, orang Tolaki itu hampir tanda kutip tidak ada yang mau buat usaha-usaha seperti ini. Oh, berarti ini ide dari yaitu karena kita sering di Jakarta kan sering makan keliling kuliner gitu ya, jadi pulang Kendari ada ide yang harus kita terapkan seperti itu. Sekarang saya ingin sampaikan para netizen bahwa kita berhenti atau kita tidak bekerja di satu pekerjaan yang kita selama ini geluti, Betul. bukan berarti kita tidak bisa atau kita berhenti untuk Berpenghasilan. berpenghasilan. Betul, tetap Contohnya, dimanapun. Ibu Sulasni. Sulasni. Iya. Ya, sekarang Bu Lasni, harapannya kepada para netizen dan kepada khalayak ramai dan termasuk pemerintah. Kayak seperti saya ini ibu rumah tangga ya, mungkin janganlah berhenti untuk berbuat apapun itu. Kita punya kemampuan sekecil apapun, ditularkan ke tetangga atau ke keluarga, barangkali itu menjadi sumber penghasilan buat kita. Setidaknya kita tidak tergantung hanya satu sumber mata pencarian. Selama ini kan kita, hanya bapak atau suami yang mencari uang seperti itu. Tapi sebenarnya saat ini ibu-ibu juga bisa menghasilkan seperti itu. Dan tanpa meninggalkan kita punya kewajiban sebagai ibu rumah tangga tentunya seperti itu. Mendidik anak, membesarkan anak seperti itu, Pak. Luar biasa. Gitu. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri,
Mungkin yang kurang di Kendari itu wadah untuk, atau mungkin saya yang kurang bergaul atau bagaimana ya. Jadi untuk UKM-UKM itu belum banyak komunitasnya seperti itu. Kalau seperti di Jakarta mungkin ada komunitas oke seperti itu. Nah, itu banyak. Jadi setiap kecamatan, kelurahan di apa mereka kembangkan produk apa yang mereka punya. Nah, itu disupport apapun, baik dana ataupun mungkin ide-ide ataupun untuk buat seperti ini kan. Sistem pengemasan, Iya, betul. sistem marketing, Betul, dan betul. seterusnya. Sama ini kan nggak butuh pengawet ya, maksudnya biar dalam pengemasan ini kita tidak perlu menambahkan zat-zat yang tidak harusnya kita makan ya, jadi tapi barang ini tetap dia awet seperti itu, jadi bisa tahan lama gitu. Nah, itu kan juga perlu edukasi. Nah, itu mungkin dari ahlinya. Kalau di Kendari atau di Sulawesi atau Konsel ya, mungkin belum ada edukasi seperti itu. Entah dari pihak dinas perdagangan kah, iya, perindustrian kah, atau apa yang membawahi kan ada komunitas UMKM-nya apa gitu kan, seperti itu. Jadi ada edukasi ke pengusaha-pengusaha kecil lah yang baru mulai merangkak seperti itu. Barangkali ini bisa bermanfaat untuk ya yang apa, menambah penghasilan lah seperti itu untuk keluarga atau orang-orang sekitar seperti itu, Pak. Makasih banyak Bu Sulasni. Iya. Saya sebagai masyarakat Konawe Selatan merasa bahagia punya Ibu Sulasni. Karena apa? Beliau sudah memberikan edukasi kepada kita. Menjadi ibu rumah tangga itu adalah kewajiban. Tetapi menjadi ibu rumah tangga juga bisa membantu ekonomi rumah tangga tanpa harus kita keluar rumah. Contohnya Ibu Sulasni. Kita beri aplaus sama dia. Makasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan jangan berhenti untuk berkarya, jangan berhenti untuk menularkan kebaikan di tetangga kita, di saudara-saudara kita, di lingkungan kita, bahkan Konawe Selatan untuk Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.